Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, akhir-akhir ini kita sering mendengarkan bahkan melihat di TV-TV nasional ya, berita-berita internasional tentang bagaimana saudara-saudara kita di Gaza sana terus diserang secara babi buta oleh Siriwil, sehingga akhirnya saudara-saudara kita tuh mengungsi ya untuk mencari keamanan, keselamatan dari atas serangan-serangan Siriwil. Bahkan rumah sakit terakhir yang dibombardir oleh Siriwil itu adalah Rumah Sakit Indonesia Ashifa. Nah guys, perlu kita pahami bahwasanya berita-berita yang kita dengar itu tidak berbanding lurus dengan apa yang terjadi terhadap Israel, dan itu tidak diberitakan oleh media nasional bahkan media internasional. Yang ada hanya rasa sakit kita terhadap pembunuhan massal, genocide oleh Israel terhadap warga Gaza. Tapi apakah kita tahu kondisi Siriwil saat ini? Guys, para pecinta Palestina, ketahuilah ya bahwasanya sekarang si cabai riwil ini sedang dalam keadaan yang sangat tidak baik-baik lagi. Mereka sudah dalam keadaan darurat. Darurat ekonomi, darurat perang, dan darurat segala-galanya. Tapi ini tidak pernah diberitakan oleh media nasional bahkan media internasional. Seakan-akan kita terus dibawa rasa sakit ya. Padahal di balik itu kita merasa ini Siriwil akan habis sebentar lagi gitu. Nah, berbagai sumber yang valid ya, yang kita dengar, yang kita dapatkan, baik itu dari relawan yang sekaligus menjadi jurnalis yang sekarang sudah kembali ke Indonesia, yaitu Ustadz Muhammad Hussein, Bang Onim, dan berbagai berita-berita yang tersebar. Ya, saya coba menyimpulkan beberapa kondisi-kondisi si cabai riwil ya. Nah, yang pertama, bahwa si cabai riwil sekarang sedang mengalami kondisi darurat perang. Kenapa ya? Karena ternyata pasukan-pasukan elit mereka, super elitnya mereka ternyata sudah banyak dikaokan oleh Mamas ya, sehingga mereka memanggil tentara-tentara cadangan. Ya, siapa tentara cadangan? Itu orang-orang sipil ya, orang sipil yang dipersiapkan untuk menambah kekuatan-kekuatan tentara mereka jika dibutuhkan ya. Ini kan lucunya apa? Pasukan elit saja sudah KO ya, kok didatangkan lagi orang-orang yang tidak elit gitu yang tidak punya kompetensi yang layak di medan perang gitu loh. Kedua, tentara mereka saat ini yang sedang berperang itu sekarang sudah banyak mengalami stres ya, bahkan mereka berani marah atas kebijakan Perdana Menterinya ya, ketika mereka diperintahkan untuk menempati posisi di paling depan di medan pertempuran melawan Hamas. Itu sih Hamas yang kita sebut lah ya. Mereka rata-rata pada tidak mau sekarang, karena mereka tahu yang mereka hadapi itu bukan pasukan Hamas saja, tapi adalah the soldier ghost ya, hantu perang, hantu tentara gitu ya. Yang ternyata apa? Ya, akibatnya sekarang itu tentara itu banyak yang korban gitu loh ya. Termasuk para jenderal-jenderal mereka, panglima perang mereka itu sudah banyak yang menjadi korban. Ada yang mati, bahkan ada yang ditangkapin oleh Hamas. Ya kan? Dan ketiga, mereka selama perang beberapa hari terakhir ini, mereka sering menemui namanya Ghost Army ya, tentara hantu ya, tentara hantu. Yang mereka lihat kadang datangnya tidak tahu kapan dan perginya pun tiba-tiba gitu loh. Ditembak tidak mati, ya tembus. Nah, ini membuat mereka stres ya. Kemudian ada katanya pasukan berbaju putih berkuda sebanyak-banyaknya datang, ditembak juga nggak mati gitu. Jadi mereka sekarang tentara-tentaranya sudah pada stres. Kemudian alat tempur mereka itu sudah banyak yang hancur ya. Coba bayangkan, alat-alat tank mereka itu adalah tank-tank yang terbaik ya, kalah dengan pasukan Hamas yang tidak memiliki senjata penghancur ya. Tapi karena dengan izin Allah ya, mereka mudah menghancurkan tank-tanknya para Siriwil. Itu dia. Yang kelima, bahwa saat ini lah mereka itu tidak hanya Hamas saja gitu loh.
Ya, yang terbaru ini Aljazair. Aljazair bergabung dengan Yaman, ya. Bergabung dengan Yaman, bergabung dengan pasukan Hizbullah, bergabung dengan Turki, dan bergabung dengan yang lain-lainnya. Coba bayangkan, di sisi lain mereka berperang melawan Hamas, tapi dari sisi lain datang ngebom. Nih, dari Yaman, Aljazair sekarang, kemudian dari Turki, ya. Rusia mensuplai senjata-senjata untuk para pejuang-pejuang Palestina. Nah, ini membuat mereka sekarang sudah pusing nih, si Netanyahu, ya, Netanyahu sudah pusing. Itu dia. Yang keenam, bahwa akibat unjuk rasa bela Palestina, ya, dan boykot yang telah dilakukan di banyak negara di dunia ini, khususnya nih yang menjadi perhatian adalah Indonesia. Kenapa Indonesia? Waktu ada demo bela Palestina itu menghadirkan 2 juta orang yang membuat geger dunia ini, ya. 2 juta dihadirkan di Monas itu. Ya. Akibatnya Indonesia jadi barometer kekuatan dalam bela Palestina. Nah, akhirnya berdampak kepada negara-negara lainnya. Nah, kemudian yang ketujuh, si rakyatnya si cabai riwil ini akhirnya sudah banyak yang sadar bahwa tindakan pemimpin mereka ini bukanlah perang yang sesungguhnya, tetapi lebih dari itu adalah genocide atau pembunuhan massal yang tidak pandang bulu, yang berujung kepada apa? Warganya sekarang banyak yang mendemo si Netanyahu, ya, banyak menentang kebijakan dari dia gitu. Kemudian ke-8, akibat banyaknya pengakuan dari para sandera yang dilepas oleh Hamas, membuat mata dunia, membuat manusia di muka bumi ini akhirnya terbuka, dan si cabai riwil semakin banyak mendapat kritikan yang sangat pedas. Bahkan banyak negara sekarang yang melakukan pemutusan hubungan diplomatik terhadap si riwil. Nah, ingatlah para pecinta Palestina dan seluruh saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ingatlah, yakinlah bahwa sebaik-baiknya makar yang mereka rencanakan, ya, bagi kita Muslim, yakinlah makar Allah itu jauh lebih baik. Ya, ketahuilah saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, ketika kita berusaha dengan maksimal membantu Palestina dengan kekuatan kita punya, baik itu doa, materi, ataupun postingan di medsos, maka Allah akan melihat sejauh mana perjuangan kita terhadap Palestina. Maka begitu juga Allah akan membantu kehidupan kita di dunia ini agar kita mampu meraih ridha Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat, itulah sedikit kesimpulan yang dapat saya berikan. Ya, kita jangan khawatir sebagaimana dalam surat An-Nasr, ya, iza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Ketika pertolongan Allah itu sudah datang, maka akan banyak berbondong-bondong manusia masuk Islam. Sekarang banyak di berbagai belahan dunia, negara yang notabene-nya banyak yang non muslim, itu sekarang sudah banyak yang mu'alaf, ya. Itulah bukti bahwa Allah memberikan satu rencana yang jauh lebih baik lagi. Oke? Jadi sahabat-sahabat, jangan lupa terus memposting info-info tentang Palestina melalui medsos-medsosmu, ya, untuk membantu terwujudnya pengakuan dunia atas kemerdekaan Palestina dan memblokade si cabai riwil dari berbagai organisasi ini, serta menangkap si penjahat perang dari negara si cabai riwil itu dan sekutunya. Oke? Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Teruslah berjuang tanpa henti, saudaraku. Free Palestine, Free Palestine. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.